Dungeons and Dragons, di mana kamu dan teman-temanmu duduk bersama dan tenggelam di dalam petualangan. Menjelajahi gua, menyelamatkan desa, dan berburu monster legendaris merupakan sedikit dari sekian banyak hal yang dapat kamu lakukan di Dungeons and Dragons. Dungeons and Dragons atau D&D adalah permainan petualangan berbasis cerita. Tidak seperti permainan lainnya yang mengutamakan keterampilan, ketangkasan, keberuntungan, dan logika. Modal utama bermain D&D adalah imajinasi dan alat bantu seperti alat tulis dan juga dadu. Bermain sebagai Dungeon Master dan player, kalian merangkai cerita bersama-sama. Setiap player memainkan karakter dari ras dan kelas tertentu. Tiap karakter memiliki latar belakang dan kepribadian yang unik. Dengan kemampuan dan kelemahannya masing-masing, pemain bermain peran seolah-olah dirinya adalah karakter tersebut. Ia mendengar, melihat, mengatakan, dan melakukan apa yang karakter itu lakukan seolah-olah karakter tersebut adalah dirinya. Mereka dapat memilih apapun yang mereka mau lakukan dan bekerja sama untuk bertahan hidup, melindungi kota, atau mengeksplorasi dunia. Jika dalam sebuah film, player merupakan aktor yang berimprovisasi, DM adalah sutradara, penulis naskah utama, dan juga wasit. Monster, jebakan, cuaca, fenomena alam, dan orang-orang yang berinteraksi dengan player, semua itu dikendalikan oleh DM. DM bertanggung jawab dalam menjaga tempo, alur permainan, dan memberikan konsekuensi atas semua tindakan yang dilakukan oleh player. Perlu diingat, DM bukanlah musuh player. Justru DM yang memastikan agar petualangan menyenangkan, seru, dan menantang. Karena sebagai player, kamu dapat menentukan dan memilih apapun yang ingin kamu lakukan. Disitulah DM bertugas untuk mendeskripsikan efek apa yang ditimbulkan oleh perbuatan player tadi terhadap jalannya cerita. Beberapa tindakan dari player membutuhkan dadu untuk menentukan apakah perbuatan tersebut berhasil dilakukan atau tidak. Pada dasarnya, semakin tinggi angka dadu yang keluar, semakin besar pula kemungkinannya tindakan itu akan berhasil dilakukan. Keahlian player dalam melakukan tindakan tersebut juga akan meningkatkan kemungkinan berhasilnya. Setelahnya, berdasarkan hasil gulingan dadu tersebut, DM memutuskan apakah player berhasil melakukan tindakan tersebut. Intinya, permainan dalam Dungeons and Dragons terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama adalah deskripsi, yang kedua adalah memutuskan, dan yang terakhir adalah menggulingkan dadu. Kamu tiba di tepi jurang yang sangat tinggi. Bahkan kamu tidak dapat melihat dasarnya. Jurang itu memisahkan tempatmu berpijak dengan dataran di seberangnya. Terdapat jembatan dari tali sangat tua dan rapuh melintasi jurang tersebut. Dari belakang, kamu mendengar suara kuda yang dikendarai oleh orang yang mengejarmu. Semakin lama, semakin mendekat. Apa yang ingin kamu lakukan? Sebenarnya, aku penasaran. Siapa orang itu? Tapi kayaknya bakal susah buat negosiasi sama dia. Aku coba kabur lewat jembatan itu aja deh. Kamu menghampiri jembatan tersebut. Ketika kamu melangkah, kamu merasa bahwa jembatan ini sangat tidak stabil. Kamu harus memiliki keseimbangan yang baik untuk dapat melewatinya. Lakukan acrobatic check. Sambil merentangkan tanganku untuk menjaga keseimbangan, aku mulai melangkah. Dengan hati-hati, kamu melangkah di atas jembatan tersebut. Sampai akhirnya, kamu berhasil sampai di seberang dan menghela nafas lega. Nah, mungkin kamu bertanya, bagaimana cara memenangkan permainan D&D? Apa sih tujuan akhirnya main D&D? D&D tidak memiliki tujuan khusus. Tujuan dari satu petualangan bisa jadi sangat jauh berbeda dari petualangan yang lain. Tapi, satu tujuan yang pasti. Tujuan utama bermain D&D adalah bercengkrama dengan teman-temanmu. Tidak ada menang di D&D. Menang artinya kamu dan teman-temanmu menikmati waktu yang menyenangkan bersama-sama. Jadi, apakah kamu mau berpetualang di dunia fantasi bersama teman-temanmu, mengumpulkan harta karun, mengalahkan naga, dan menjadi pahlawan kerajaan? Jika jawabannya ya, maka ini saatnya kamu duduk dan bermain Dungeons and Dragons bersama teman-teman.
D&D memiliki peraturan resmi mengenai cara bermain. Peraturan ini dibuat sebagai alat bantu agar permainan ini menjadi lebih seimbang dan juga membantumu ketika akan bermain dengan orang baru atau bermain di lingkungan baru yang belum pernah kamu bermain sebelumnya di sana. Yang harus diingat, peraturan hanyalah alat yang digunakan untuk membuat permainan kalian menyenangkan. Jangan sampai kalian justru berdebat mengenai peraturan dan akhirnya bertengkar dengan teman kalian. Bagaimanapun, sekali lagi kutekankan, tujuan akhir dari bermain Dungeons and Dragons adalah bersenang-senang. Banyak sekali produk D&D yang bisa kalian beli, mulai dari D&D Starter Set, Essential Kits, Player's Handbook, dan lain-lain. Tinggalkan pesan di kolom komentar jika kalian memiliki pertanyaan. Selamat bermain!